Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini di mana kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Sebentar kami mau mendapatkan isi hati-Mu ya Bapa. Ini kami setiap anak-anak-Mu. Bukakanlah pikiran setiap kami ya Bapa. Sehingga ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami dapat mengerti bahkan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada kitab 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Saya akan berkhotbah dengan judul Berdoa kepada Tuhan. Hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada kitab 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 dengan judul Berdoa kepada Tuhan. Demikianlah bunyinya. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Amin. Teman-teman, kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh kehadiran Hana dan Elkana suaminya ke rumah Tuhan di Silo untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Suatu ketika setelah mereka selesai makan dan minum di Silo, Hana pergi untuk berdoa kepada Tuhan ke rumah Tuhan di Silo. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa dengan sangat sedih Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Hana pun bernazar atau mengucapkan janji kepada Tuhan bahwa apabila Tuhan memberikan kepada Hana seorang anak laki-laki, maka Hana akan mempersembahkan anak tersebut kepada Tuhan seumur hidupnya. Alkitab mencatat bahwa Hana terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Yang hendak ditekankan dalam ayat-ayat ini adalah Hana berdoa kepada Tuhan dan mengucapkan janji kepada Tuhan bahwa apabila Tuhan memberikan seorang anak kepadanya, maka Hana akan memberikan anak tersebut kepada Tuhan. Teman-teman, betapa pentingnya kita membahas mengenai berdoa kepada Tuhan. Sebagaimana Hana berdoa kepada Tuhan, demikian pula dengan kita. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa artinya berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika kita menjalani kehidupan ini, pastinya kita akan menghadapi berbagai pergumulan. Oleh sebab itu, kita membutuhkan pribadi yang dapat menolong serta menguatkan kehidupan setiap kita. Manusia memiliki keterbatasan untuk menolong kehidupan kita, namun tidak dengan Tuhan. Tuhan tidak terbatas untuk menolong setiap kita. Dan sadarilah bahwa Tuhan tidak hanya rindu setiap kita mendengarkan perkataannya yang terdapat di dalam Alkitab, melainkan juga Tuhan rindu untuk mendengar setiap perkataan yang kita ucapkan di hadapan Tuhan melalui doa. Teman-teman, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bagaimana kita berdoa kepada Tuhan? Apabila kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita dapat menemukan paling tidak 3 cara bagaimana kita berdoa kepada Tuhan. Yang pertama, kita berdoa kepada Tuhan dengan penuh ketulusan. Dapat kita lihat di dalam surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Yang kedua, kita berdoa kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan. Dapat kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-22. Yang ketiga, kita berdoa kepada Tuhan dengan penuh ketekunan. Dapat kita lihat di dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12.
Teman-teman, tujuan saya berkhotbah hari ini adalah supaya pada akhirnya setiap kita dapat memahami 3 cara bagaimana kita berdoa kepada Tuhan. Teman-teman, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bagaimana kita berdoa kepada Tuhan? Yang pertama, kita berdoa kepada Tuhan dengan penuh ketulusan. Mari kita melihat surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh perbuatan yang Yesus telah lakukan, yaitu mati di atas kayu salib. Sehingga darah Yesus membuat orang Ibrani dapat masuk ke tempat kudus dengan penuh keberanian. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat ajakan kepada orang Ibrani untuk menghadap Tuhan dengan hati yang tulus. Hati yang tulus berbicara mengenai sikap hati yang penuh dengan ketulusan. Ketahuilah bahwa ayat ini juga berlaku bagi kita ketika kita menghadap atau datang kepada Tuhan melalui doa. Marilah kita berdoa dengan penuh ketulusan. Berdoa dengan penuh ketulusan artinya kita berdoa kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dan ke-6 dikatakan, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa ketika kita berdoa, maka kita harus memiliki sikap hati atau motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Salah satunya yaitu kita berdoa bukan supaya dilihat orang sehingga mendapatkan pujian dari sesama. Apabila saat ini kita sedang menghadapi berbagai pergumulan, datanglah kepada Tuhan melalui doa dengan motivasi yang benar. Sebab Tuhan adalah pribadi yang melihat setiap anak-anaknya dan berkehendak untuk menolong setiap kita. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang bergumul untuk menghadapi ujian di sekolah. Atau mungkin ada juga di antara kita yang saat ini sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Atau mungkin ada juga di antara kita yang saat ini sedang bergumul untuk mendapatkan kesembuhan. Atau mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang bergumul untuk mengalami pemulihan dalam hal keuangan dan lain sebagainya. Ketahuilah bahwa firman Tuhan hari ini mengajak setiap kita untuk berdoa kepada Tuhan. Sebab Tuhan berkehendak untuk menjawabnya. Sadarilah bahwa setiap kita memiliki Tuhan yang melihat jauh sampai kedalaman hati setiap manusia. Di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 bagian yang terakhir dikatakan, "Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Mungkin orang tua, sahabat, teman, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita tidak mengetahui apa yang terdapat di dalam hati kita. Namun ketahuilah bahwa Tuhan mengetahui isi hati kita. Di dalam Tuhan tidak ada satu hal pun yang tersembunyi di hadapannya. Oleh sebab itu, datanglah kepada Tuhan melalui doa dengan sikap hati yang benar, yaitu dengan penuh ketulusan. Di dalam surat Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ketiga dikatakan, "Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu."
Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa ketika kita berdoa, pastikan bahwa apa yang kita minta di dalam doa bukanlah untuk kepentingan diri kita sendiri, melainkan biarlah apa yang kita minta di dalam doa untuk kepentingan kerajaan Allah. Sebelum kita mengucapkan permohonan doa di hadapan Tuhan, pastikan bahwa setiap kita telah memiliki sikap hati yang benar sesuai kehendak Tuhan. Apabila sampai saat ini kita masih belum menerima apa yang kita telah doakan, periksalah kembali sikap hati kita. Apakah motivasi hati kita telah sesuai dengan kehendak Tuhan? Ketika kita menyadari bahwa kita telah berdoa dengan sikap hati yang benar, dengan motivasi yang benar, yaitu dengan penuh ketulusan, maka di dalam waktunya Tuhan, maka Tuhan pasti akan menjawab segala hal yang telah kita doakan. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang pertama dikatakan, Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan dengan penuh ketulusan. Teman-teman, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bagaimana kita berdoa kepada Tuhan? Yang kedua, kita berdoa kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan. Mari kita melihat Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh pertanyaan dari murid-murid kepada Yesus mengenai perbuatan yang Yesus telah lakukan, yaitu dengan mengutuk pohon ara sehingga pohon ara menjadi kering. Kemudian Yesus pun menjawab pertanyaan dari murid-muridnya dengan berkata bahwa apabila mereka percaya dan tidak bimbang, maka mereka juga dapat melakukan seperti apa yang Yesus telah lakukan. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat perkataan Yesus yang selanjutnya, bahwa apa saja yang murid-muridnya minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka mereka akan menerimanya. Ketahuilah bahwa ayat ini juga berlaku bagi kita. Ketika kita berdoa dengan penuh kepercayaan, maka apa saja yang kita doakan akan kita terima. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan. Berdoa dengan penuh kepercayaan artinya kita berdoa dengan tidak ragu-ragu ataupun bimbang. Di dalam bagian Alkitab yang lain, yaitu di dalam Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Ketika kita berdoa dengan penuh kepercayaan, maka apa yang kita minta di dalam doa pasti akan Tuhan berikan. Mungkin ada di antara kita saat ini sedang bergumul akan suatu hal tertentu. Mintalah kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Sebab Tuhan adalah pribadi yang sanggup untuk memberikannya kepada kita. Jangan taruh pengharapan kita kepada manusia, melainkan taruhlah pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Marilah kita percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang tidak hanya mampu untuk memberikan yang terbaik bagi kita, melainkan Tuhan adalah pribadi yang selalu memberikan yang terbaik kepada setiap anak-anaknya tepat pada waktunya. Mungkin ada di antara kita yang sudah menaikkan doa bertahun-tahun, namun sampai saat ini belum menerima apa yang telah didoakan. Namun firman Tuhan kembali mengingatkan kepada setiap kita untuk tetap percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah pribadi yang baik adanya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-11 dikatakan, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Tuhan adalah pribadi yang selalu memberikan pemberian yang baik kepada setiap anak-anaknya. Oleh sebab itu,
marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dan tidak pernah meragukan segala perbuatannya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-40 dikatakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa ketika kita percaya, maka kita akan melihat kuasa Tuhan akan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu, marilah kita tetap menaruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan dan berdoalah dengan hati yang percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukannya. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Selama kita percaya kepadanya, maka kita akan melihat kuasanya akan bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Percayalah kepada Tuhan sebab Tuhan layak untuk dipercaya. Di dalam surat Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 bagian yang terakhir dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan. Teman-teman, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bagaimana kita berdoa kepada Tuhan? Yang ketiga, kita berdoa kepada Tuhan dengan penuh ketekunan. Mari kita melihat surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, supaya jemaat di Roma hidup di dalam kasih kepada sesama, tetap bekerja dengan rajin, serta tetap melayani Tuhan. Dan di dalam ayat ini kita dapat melihat nasihat selanjutnya yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Salah satunya yaitu untuk bertekun di dalam doa. Ketahuilah bahwa ayat ini juga berlaku bagi kita. Sebagai pengikut Kristus, marilah kita berdoa kepada Tuhan dengan penuh ketekunan. Berdoa dengan penuh ketekunan artinya kita berdoa dengan terus-menerus serta berdoa dengan penuh kesungguhan. Sadarilah bahwa doa bukanlah sebuah kewajiban, melainkan kita berdoa karena kita menyadari bahwa doa adalah kebutuhan bagi setiap kita. Dan ketahuilah bahwa Tuhan mau setiap kita terus-menerus bertekun di dalam doa, di dalam segala musim kehidupan kita. Di dalam surat 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-17 dikatakan, tetaplah berdoa. Apapun keadaan yang sedang kita alami saat ini, teruslah berdoa kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan mau setiap kita tetap berdoa atau berkomunikasi dengannya. Mungkin ada di antara kita yang berhenti berdoa karena sampai saat ini masih belum menerima jawaban doa dari Tuhan. Namun ketahuilah bahwa Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah mengingkari janjinya, dan waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang bergumul mengenai kesehatan, mengenai keuangan, mengenai pendidikan, mengenai pekerjaan, dan lain sebagainya. Namun firman Tuhan mengingatkan kembali setiap kita untuk tidak pernah berhenti menaikkan doa kepada Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Tuhan mau kita selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya, Tuhan mau kita berdoa dengan penuh ketekunan. Ketekunan juga berbicara bahwa kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Di dalam surat Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 dikatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi
selama 3 tahun dan 6 bulan. Marilah kita juga bersungguh-sungguh ketika kita berdoa kepada Tuhan. Di dalam surat Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai yang ke-12 dikatakan, "Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang." Melalui ayat-ayat ini kita dapat belajar bahwa Rasul Paulus dan Timotius tidak berhenti untuk berdoa bagi jemaat di Kolose. Oleh sebab itu, marilah kita juga belajar untuk tidak pernah berhenti berdoa kepada Tuhan dan belajar juga untuk mau mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita terus-menerus berdoa kepada Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja di dalamnya. Seringkali kita berhenti untuk berdoa kepada Tuhan karena kita melihat bahwa jawaban doa tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun ketahuilah bahwa Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi kita. Apapun jawaban doa yang telah Tuhan berikan, mengucap syukurlah, dan marilah kita terus-menerus berdoa kepada Tuhan, sebab sesungguhnya Tuhan itu baik adanya. Di dalam surat Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan, "Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah." Kata senantiasa berdoa kepada Tuhan menunjukkan bahwa Cornelius adalah pribadi yang memiliki ketekunan dalam hal berdoa. Sebagaimana Cornelius berdoa kepada Tuhan dengan penuh ketekunan, demikian pula dengan kita. Marilah kita berdoa kepada Tuhan dengan penuh ketekunan. Teman-teman, demikianlah khotbah saya hari ini dengan judul Berdoa kepada Tuhan yang didasarkan pada kitab 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Teman-teman, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bagaimana kita berdoa kepada Tuhan? Setelah kita membaca beberapa bagian Alkitab, kita telah menemukan paling tidak 3 cara bagaimana kita berdoa kepada Tuhan. Yang pertama, kita berdoa kepada Tuhan dengan penuh ketulusan. Yang kedua, kita berdoa kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan. Dan yang ketiga, kita berdoa kepada Tuhan dengan penuh ketekunan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan hari ini menjadi berkat dan penghiburan bagi setiap kita. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu, kami mau Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu berdoa kepadamu. Karena kami percaya Tuhan, bahwa ketika kami berdoa, Engkau mendengar dan Engkau pasti menjawab setiap hal yang kami doakan. Ajari kami ya Tuhan untuk selalu berdoa kepadamu dengan hati yang tulus, berdoa kepadamu dengan hati yang percaya. Bahkan kami berdoa kepadamu dengan penuh ketekunan. Sekalipun doa kami belum dijawab oleh Engkau ya Bapa, kami mau terus-menerus berdoa kepadamu, karena kami percaya bahwa Engkau sanggup dan waktumu adalah yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami datang ke hadapan-Mu dan kami mau berkata bahwa kami mau selalu berdoa hanya kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.